Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya Bagas Dani Suara selaku ketua dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Sela Angelina, Muhammad Askia Syawaludin, dan Raihan Aulia Rahman. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang augmented reality dan virtual reality. Baik, selanjutnya langsung saja kita menuju ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askia. Di sini saya sebagai pembicara dari materi ke-1 yaitu pengertian AR dan VR. Pengertian AR. Augmented reality adalah bentuk visualisasi hibrida yang menggabungkan dunia nyata dan dunia visual. Augmented reality menjadi populer pada tahun 2016 dengan rilisnya game smartphone yaitu Pokemon Go yang telah diunduh lebih dari 500 juta pengguna smartphone. Augmented reality meningkatkan pandangan pengguna tentang dunia nyata yang dihasilkan oleh elemen komputer seperti grafik dan teks 2D atau 3D. Tampilan yang disempurnakan ini biasanya divisualisasikan melalui perangkat seluler atau perangkat yang dipasang di kepala seperti Google Glass. Augmented reality diklarifikasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk menentukan cara menambah gambar. Augmented reality berdasarkan penanda pengguna pemrosesan gambar untuk mengidentifikasikan titik di dunia nyata dan menampilkan visual berdasarkan penanda biasanya berbentuk kode QR, tetapi juga berupa objek yang mudah diidentifikasikan. Jenis lainnya disebut augmented reality tanpa marker atau penanda yang menggunakan kombinasi sensor untuk menentukan lokasi dan orientasi perangkat seperti GPS dan kompas pada smartphone dan menyempurnakan gambar aslinya dengan konten digital berdasarkan lokasi smartphone tersebut. Pengertian VR. Teknologi yang disebut augmented reality dan virtual reality merupakan suatu upaya untuk menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat melalui komputer hingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Virtual reality telah ada dalam berbagai bentuk sejak tahun 1960-an ketika simulator penerbangan digital pertama dikembangkan digunakan oleh maskapai penerbangan dan tentara angkatan udara. Simulator awal ini menggunakan kamera dan proyektor untuk menampilkan penglihatan milik pilot dan gerakan yang sering digunakan untuk meningkatkan realisme simulasi. Sebagai teknologi yang berkembang, virtual reality menjadi ungkapan yang untuk menginterpretasikan perangkat yang imersif dan menciptakan lingkungan interaktif dengan realisme visual. Jenis visual reality yang paling rendah dianggap sebagai desktop VR, di mana dunia virtual 3 dimensi tampilkan pada monitor komputer standar. Meskipun ini bukan jenis yang sangat imperatif, tapi visual reality jenis ini berfungsi sebagai jendela ke dalam dunia visual 3 dimensi. Selain itu, jenis ini jauh lebih murah dan lebih mudah diakses daripada bentuk visual reality yang lebih imersif. Desktop VR muncul pada awal tahun 2000-an karena komputer komersial cukup kuat untuk mensimulasikan dan
merender dunia visual tiga dimensi. Untuk pembicara selanjutnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Diansela Angelina. Saya di sini sebagai pembicara dari materi kedua, yaitu tentang sejarah AR dan VR. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah augmented reality. Dimulai pada tahun 1968, yaitu munculnya tampilan AR yang dipakai di kepala. Lalu istilah augmented reality itu muncul pada tahun 1990. AR juga mulai dikenal sebagai teater dan hiburan itu pada tahun 1994. Pada tahun 2000, muncul AR Toolkit, yaitu perpustakaan dengan sistem terbuka. Pada tahun 2003, AR muncul dengan teknologi di bidang olahraga. AR juga muncul di media cetak itu pada tahun 2009. Industri otomotif memanfaatkan AR pada tahun 2013. Pada tahun 2014, muncul teknologi Google Glass wearable, yaitu yang dapat dipakai, dan pada tahun 2017 itu ada aplikasi AR in retail. Selanjutnya adalah sejarah singkat dari virtual reality. Dimulai pada tahun 1935, yaitu diterbitkannya buku fiksi tentang VR, lalu perangkat multimedia pertama VR itu muncul pada tahun 1957. Muncul simulator penerbangan dasar pertama itu pada tahun 1966. Istilah dari virtual reality itu muncul pada tahun 1987. VR juga digunakan sebagai terapi bagi penderita gangguan stres atau disebut PTSD. Pada tahun 2007, Google mengumumkan Street View atau Google Maps. Oculus Rift pada tahun 2010 itu mengembangkan prototipe headset. Sony juga meluncurkan PlayStation VR pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Google membuat headset Cardboard D. Facebook juga dikenal pada tahun 2018. Sekian presentasi saya. Kepada pembicara selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rehan Aulia Rahman. Di sini saya sebagai pembicara dari materi jenis AR dan VR. Jenis AR. 1. Marker based. Disebut image recognition karena memiliki arti memerlukan objek visual khusus dan kamera sebagai pemindainya. Jenis AR ini biasanya dipakai untuk menghitung posisi dan orientasi marker guna memposisikan konten, sehingga marker akan bisa menampilkan animasi digital yang kemudian dilihat pengguna. 2. Markerless. Penggunaannya dipakai secara luas. Markerless AR memakai teknologi GPS sebagai pengukur kecepatan, kompas digital hingga akselerometer yang tertanam dalam perangkat. Berfungsi sebagai penyedia data berdasarkan lokasi yang sedang dikunjungi atau ditempati. 3. Project based. Bekerja dengan cara melakukan proyeksi cahaya buatan ke permukaan yang nyata. Dalam beberapa kasus, memungkinkan para pengguna berinteraksi dan ini seperti hologram yang biasa dilihat dalam film bergenre science fiction seperti Marvel dan Star Wars. Project-based augmented reality mampu dipakai mendeteksi interaksi antar pengguna lewat perubahan. 4. Superimposition based. Keunggulannya adalah mampu menjadi pengganti tampilan asli menggunakan augmented, dapat dilihat secara penuh maupun sebagian. Jenis VR. 1. Entry level mobile. Termasuk perangkat VR yang harganya murah karena tidak ada komponen elektronik di dalamnya. Contoh Google Cardboard yang terbuat dari kertas karbon tebal dan plastik. Cara kerja simpel inilah yang membuat harga jenis ini menjadi murah. 2. Mobile virtual reality headset.
umumnya dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya. Salah satu contohnya yaitu Samsung Gear VR, umumnya juga dilengkapi oleh tracking sensor, built-in control, dan juga focus adjustment yang digunakan untuk menambah keseruan dan pengalaman penggunanya saat berada di virtual world. 3. High level VR membutuhkan sebuah komputer atau perangkat game konsol. Contohnya adalah Oculus Rift dan HTC Vive. Contoh lainnya kini game konsol yang menggunakan perangkat ini adalah PlayStation Virtual Reality. Perangkat high level virtual reality sangat mengagumkan karena menggunakan perangkat game konsol dan komputer dibandingkan dengan mobile virtual reality headset yang menggunakan smartphone. 4. Virtual Mobile Theater. Bukan untuk bermain game, melainkan untuk memberikan sensasi yang mengagumkan pada pengguna saat menonton film. Contohnya adalah Sony HMZ-T1 membutuhkan processing source berupa komputer atau smartphone dengan menggunakan jenis ini. Maka, film yang kalian putar akan terasa seperti teater sungguhan dengan layar yang besar dan suara yang heboh. Tentunya akan terasa seperti nyata seakan-akan kalian berada di film tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Bagas Sudadi Suara. Di sini saya sebagai pembicara dari materi keempat, yaitu pemanfaatan augmented reality dan virtual reality. Yang pertama-tama, pemanfaatan dari augmented reality. Augmented reality sangat berguna untuk berbagai bidang. Contohnya adalah di bidang elektronik, seperti navigasi telepon genggam. Penggunaan smartphone telah menggeser penggunaan peralatan analog. Sekarang sudah sangat praktis. Hampir semua peralatan yang sebelumnya harus kita bawa satu persatu, sekarang sudah ada dalam genggaman tangan dalam bentuk aplikasi yang dibenamkan pada smartphone. Berbagai aplikasi ini sangat mendukung bagi kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 sistem operasi smartphone yang mendukung terhadap teknologi augmented reality melalui antarmuka pemrograman aplikasi masing-masing. Yang kedua, ada di bidang hiburan. Industri hiburan adalah salah satu kawasan utama yang telah menggunakan augmented reality. Contohnya seorang presenter yang berada di dalam studio. Dia berdiri di depan layar berwarna hijau atau biru. Pencitraan yang asli digabungkan dengan peta buatan komputer menggunakan teknik chroma keying, disebut juga dengan green screen. Presenter seolah-olah beraksi dengan objek yang sebenarnya hanya berupa virtual, seperti dalam siaran cuaca. Yang ketiga, di media pembelajaran. Augmented reality suatu alternatif media pembelajaran di sekolah. Siswa perlu adanya pembaruan media pembelajaran sehingga tidak terpaku pada media pembelajaran yang kontroversial. Contohnya adalah dengan menggunakan teknologi augmented reality untuk membuat media pembelajaran teknik digital berupa modul praktikum. Perangkat yang digunakan adalah keyboard lead berupa papan trainer leopard beserta gerbang-gerbang logika. Selain itu, menggunakan augmented reality juga bisa sebagai sarana pembelajaran interaktif berbasis Android bagi siswa sekolah dasar untuk menyampaikan materi mengenai sistem tata surya. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari virtual reality. Tanya augmented reality, virtual reality juga berguna untuk berbagai bidang. Contoh yang satu adalah bidang pendidikan. Pembelajaran berbasis inquiry menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri pemecahan dari suatu permasalahan yang diajukan. Virtual reality yang dipakai adalah Google Expedition yang memungkinkan guru untuk membawa ruang kelas ke dalam virtual reality, terlebih lagi ke tempat-tempat yang menakjubkan di dunia maya. Yang kedua, di bidang dunia militer. Virtual reality dapat mereplika pertempuran secara langsung yang realistis dalam dunia maya serta memberikan cara yang aman bagi tentara untuk belajar bagaimana berhadapan dengan musuh. Ditambah lagi, virtual reality juga dapat memberikan edukasi mengenai cara mengatasi faktor eksternal seperti kehadiran warga sipil serta kondisi yang bervariasi dalam perang.
termasuk waktu yang berbeda dari tantangan hari dan cuaca. Selanjutnya, di bidang kesehatan, virtual reality sangat berguna untuk membuat simulator operasi pelatihan. Pelatihan VR dapat menjadi media pembelajaran sehingga calon dokter dapat mempelajari tubuh manusia secara langsung dan berlatih dengan lebih baik. Bahkan seorang ahli bedah dapat berlatih dengan alat dan pasien virtual. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini menghasilkan metode penyembuhan yang lebih cepat dan meminimalisasi kesalahan. Untuk pembicara selanjutnya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Diansela Angelina. Saya di sini sebagai pembicara materi kelima, itu tentang presentase AR dan VR. Ini adalah statis nilai industri AR dan VR. Di sini ada dua diagram yang berbeda. Diagram pertama itu menunjukkan nilai industri pada tahun 2016 sampai 2020. Di sini ada dua warna yang berbeda. Pink ini untuk AR dan yang oranye ini adalah untuk VR. Di sini dapat dilihat bahwa nilai industri VR ini lebih tinggi daripada AR. Di sini pada diagram yang kedua itu adalah nilai industri dari tahun 2021 sampai 2024. Di sini dapat dilihat bahwa nilai industri AR dan VR ini memiliki nilai yang sama rata. Dapat dilihat pada tahun 2021, nilai industri AR dan VR ini mengalami penurunan drastis yang awalnya pada tahun 2020 ini, VR ini mencapai sekitar 150 miliar US dollar, menurun pada tahun 2021 menjadi 40 miliar US dollar. Dan diperkirakan pada tahun 2024 ini, AR dan VR ini akan mengalami perkembangan pesat, yaitu akan mencapai sekitar 300 miliar US dollar. Sekian presentasi dari saya. Kepada pembicara selanjutnya dipersilahkan. Baik, jadi dari semua materi di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi yang disebut augmented reality dan virtual reality merupakan suatu upaya untuk menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat melalui komputer sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. AR memiliki 4 jenis, yaitu market-based, markless, project-based, supervision-based, sedangkan jenis VR yaitu entry-level mobile VR, mobile virtual reality headset, high-level virtual reality, dan virtual mobile theater. Ada 3 pemanfaatan augmented reality, yaitu yang ke-1, navigasi telepon genggam adalah cara praktis supaya peralatan yang awalnya harus kita bawa satu persatu, sekarang semua sudah berada dalam genggaman tangan di dalam bentuk aplikasi yang dibenamkan pada smartphone. Yang kedua, hiburan. Augmented reality biasanya digunakan untuk green screen, iklan, dan berita. Yang ketiga, media pembelajaran. Augmented reality bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran teknik digital, contohnya berupa modul praktikum. Pemanfaatan virtual reality di dalam bidang-bidang. Yang ke-1 di bidang pendidikan. Pembelajaran berbasis inquiry melibatkan siswa secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah. Virtual reality yang dipakai adalah Google Expedition. Yang kedua, di bidang dunia militer. Virtual reality dapat mereplika pertempuran secara langsung yang realistis dalam dunia maya, serta memberikan cara yang aman bagi tentara untuk belajar bagaimana berhadapan dengan musuh. Yang ketiga, di bidang kesehatan, VR sangat berguna untuk membuat simulator operasi pelatihan. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini menghasilkan metode penyembuhan yang lebih cepat dan meminimalisasi kesalahan. Baik, sekian presentasi kami dalam kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan kepada banyak orang khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.